Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta merupakan perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang jurumudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Viewers, wanita lulusan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir ini mulai dikenal sejak mengikuti sebuah ajang pencarian bakat dai atau daiyah di salah satu stasiun televisi. Namun, tak banyak yang tahu jika ustazah cantik bersuara merdu ini telah menikah dan memiliki keluarga yang harmonis. Lantas siapa sosok pria beruntung yang mendampinginya? Bersama-sama kita saksikan perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari Ustazah Liza Azizah dengan Ustadz Ahmad Hikami dalam Love Story spesial Idul Fitri berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Viewers, Hari Raya Idul Fitri adalah hari kemenangan yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang. Pasalnya di hari raya itulah semua sanak saudara berbeda daerah saling berkumpul dengan keluarga besar dan merayakan hari yang penuh makna. Ditemui di kediamannya yang terletak di Karawang, Jawa Barat, Ustazah bernama lengkap Liza Azizah Sobarnas ini menceritakan sedikit tradisi lebaran di kediamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman Love Story di kediaman kami. Saya Liza Azizah dan suami saya Ahmad Hikami dan Medina Izamiha. Halo. Mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Berhubung hari ini kita open house, tadi pagi udah dibuka open house. Sekarang kita digeratakin lagi nih sama teman-teman Love Story. Ikutin keseruan open house kita hari ini. Yuk! Setelah tadi pagi kita sungkeman sama orang tua, sama saudara-saudara juga yang datang. Paling yang nggak boleh terlewatkan kalau lagi lebaran itu harus ada kue-kue nastar, putri salju juga harus ada, sagu sama kejunya, endolita. Ditambah juga ya manisan-manisan, ada lagi apa nih? Ini kesukaan Medina nih, itu ada stik bawang dan kue bawang. Iya. Nah, nanti kita cobain menu khas yang ada di keluarga kita setiap Hari Raya Idul Fitri. Jika di hari-hari biasa keduanya disibukkan dengan aktivitas masing-masing, di momen lebaran ini Liza menikmati kebersamaannya dengan putri sematawayang mereka Medina Izami dengan bermain bersama di taman belakang rumah. Ya, kita main sini. Oke. Bismillah. Ya. Dadah. Senyum. Nah, gini teman-teman Love Story, lagi liburan lebaran, bagusnya quality time sama keluarga. Yang masih ada lahan di rumahnya, boleh dibikin mainan apapun, atau yang mau healing-healing keluar, tetap prokes, juga jaga kesehatan. Karena biasanya kalau udah libur lebaran tuh biasa suka hektik, suka riuh tepuguh gitu tuh kan. Suka repot aja, yang penting jangan sampai lupa minum buat anak. Dadah, kakinya angkat. Kakinya angkat, lagi. Usai bermain dengan bonekanya, pasangan ini kemudian mengajak Medina bermain dengan hewan peliharaannya seperti kelinci dan ikan.
kuenya antik. Ada kuenya lang. Iya. Dan setelah bermain bersama sang buah hati, momen lebaran ini dilanjutkan dengan menyantap menu spesial lebaran yang wajib tersedia di tengah keluarga mereka, yakni nasi kebuli. Iya, jadi beginilah khas yang ada di keluarga kita kalau setiap lebaran Idul Fitri, dimulai dari paru belado. Ini mah wajib ayah. Ini ada opor tapi ketupatnya udah habis diborong sama tetangga-tetangga. Dan ini yang paling spesial, tada! Ini kesukaan suami, kebuli kambing. Yuk, kita makan. Ya viewers, seperti apa awal mula perjalanan kisah cinta mereka dimulai? Berikut penuturannya. Jadi memang awalnya beliau ini adalah teman daripada abang saya ketika di pondok pesantren di Al-Falah di Bandung. Kemudian saya waktu itu masih sekolah di Asyafi'iyah SMA. Abang saya bilang ada teman AA nih, ganteng, Arab punya, hidungnya mancung kan. Wah siapa yang mana nih gitu kan akhirnya. Kemudian memang beliau ini melanjutkan kuliah ke Al-Azhar Mesir. Abang aku ke Hadramaut di Yaman. Kebetulan aku juga setelah lulus aliyah itu ada rencana pengen belajar ke Al-Azhar Mesir juga. Akhirnya abangku titip ya adik-annya nih di Mesir gitu. Sebelum memutuskan kuliah ke Mesir, di tahun 2007 keduanya sempat bertemu, namun saat itu baik Liza maupun Ahmad belum memiliki rasa satu sama lain. Hingga tibalah di tahun 2009, keduanya menempuh pendidikan di Mesir dan sejak itulah muncul perasaan lain yang tumbuh di antara mereka. Di Mesir, di Alexandria itu tuh khusus perempuan, nggak ada laki-laki di situ. Nah, sementara suami saya di daerah Mansuro namanya, mungkin sekitar 4 jaman ya menuju Alexandria. Ya mungkin karena berdekatan, sering komunikasi, sering gimana sih arahan untuk lulus di Al-Azhar bagaimana gitu. Disitulah akhirnya tumbuh kekaguman terhadap sosok yang memang sangat protek terhadap saya. Karena memang jujur ya, orang ini bener-bener ngeprotek saya ketemu sama siapa setiap harinya. Terus keluar pun harus dari mulai kaos kaki sampai dalaman jilbab itu harus ditanyain, pakai kaos kaki nggak, pakai dalaman jilbab nggak? Wah, apa segininya gitu. Jadi ternyata sosok inilah yang melindungi saya dari ya tatapan-tatapan laki-laki lain mungkin yang entah dia punya pikiran atau apa gitu kan. Ya memang pada awalnya memang hanya amanat dari abangnya. Cuma setelah saya perhatikan, ingat-ingat, dulu ketemu, anak ini sepertinya soleha, seperti itu loh Kak. Jadi sengaja itu saya tempatkan, jadi Al-Azhar itu kan memang ada banyak berbagai tempat dan saya khususkan si adik teman saya ini saya simpen di tempat yang memang nggak ada laki-laki. Karena kenapa? Saya takut kalah saingan. Wah, ujung-ujungnya kalau dia dideketin cowok lain, urusannya nggak menang nih gitu. Seiring berjalannya waktu, keduanya merasa menemukan banyak kecocokan mulai dari sifat dan sikap satu sama lain. Namun sejauh ini mengaku tidak ada kata jadian seperti pasangan kebanyakan. Keduanya justru memilih tetap fokus pada pendidikannya masing-masing. Karena sering perhatian aja Kak, perhatian jadi ada rasa cemburu loh kok kesini harus izin, kesini harus bilang sama siapa, ini emak gua bukan, bapak kita bukan gitu kan. Tapi ternyata ya ada kata-kata dengan begitu karena memang sayang, menjaga gitu kok. Ya udah Bismillah, tapi sama-sama kita fokus dengan
belajar kita, status kita sebagai mahasiswa di sana. Ya, selesai kuliah baru deh gimana ngadep ke abah bapak saya gitu. Jadi waktu pas dari 2009 sampai saya lulus kuliah itu, karena memang saya juga nggak banyak interaksi sama laki-laki lain yang memang udah deket, kayaknya emang udah dicitekin dari awal gitu. Ya Allah juga mungkin udah kasih skenarionya begitu. Nah ketika lulus ujian, saya langsung berpikir, oke, setelah saya lulus kuliah saya mau apa nih ke depan. Menurut perempuan kelahiran 6 Maret 1989 ini, ia tak banyak mengenal pria lain semasa dirinya menempuh pendidikan di Mesir. Baginya pria yang kini menjadi pendampingnya lah sosok pria terbaik yang hadir dalam hidupnya. Melihat sosok Abang Hikam ini adalah orang yang sabar, kemudian bisa sabar, bisa membimbing saya menjadi wanita yang penurut. Karena memang sejujurnya saya ini orang yang keras kepala. Pokoknya pengen menang sendiri, karena memang perempuan satu-satunya. Tapi karena sama Bang Hikam itu diajarin saya untuk gimana kalau dia marah, saya harus diam, harus mengalah aja. Kalau ketika kita udah mengalah, dia bakal lebih meminta maafnya gitu, dibanding kita merasa menang sendiri. Pokoknya itu harus dingertiin, harus dimenangin gitu. Tapi dengan kita mengalah, nah dia ini yang mengajarkan saya, oh iya seorang perempuan itu memang harus banyak nurut. Keseriusan Ahmad Hikami untuk meminang gadis pujaannya harus ia lalui dengan penuh perjuangan. Ada banyak rangkaian tantangan dari sang calon mertua yang tak lain adalah penceramah kondang Kiai Haji Obay Sobarnas. Itu Tantangan juga tuh Kak. sangat tantangan menurut saya. Karena memang istri saya ini cukup berprestasi kan Kak ya. Jadi yang datang yang ingin melamar beliau ini ya memang ada beberapa orang, dan orangnya bukan orang sembarangan. Saya sempat pesimis, cuma apa salahnya kita mencoba. Ketika saya menghadap, alhamdulillah sambutannya baik dari orang tua istri saya. Tapi ternyata cukup menantang, dan betul saja ketika saya meminta untuk melamar istri saya, itu ada beberapa syarat. 3 malam saya di karantina. Di situ termasuk istri saya boleh pulang dengan syarat mesti puasa, mesti melakukan sholat tahajud, duha, zikir, baca Quran. Nah, nanti setelah 3 hari baru ada keputusan. Itu 3 hari itu saya melakukan meditasi kali ya. Meditasi 3 hari itu jawabannya belum ada. Usai membuktikan keseriusannya terhadap pujian hati, Ahmad Hikami rupanya tak langsung menemukan jawaban dari sang calon mertua. Pria yang terpaut selisih usia 2 tahun lebih tua dari sang istri ini harus sabar menunggu jawaban dari calon istri tercinta. Saya dibilang sama abah saya, oke, kalau memang pilihannya dengan Ahmad Hikami, coba kamu baca Quran. Setelah kamu buka Quran dengan bebas gitu aja, dengan niat mana aja gitu. Bismillah, saya niat dengan istikharah memilih jawaban untuk calon suami ini. Saya buka Quran dengan petak, begitu aja buka. Kemudian 10 lembar itu saya buka, sampailah di awal surah Al-Mu'minun. Sampai di awal surah Al-Mu'minun. Nah, di ayat pertama sampai ayat ke-7 itu jawabannya. Abah saya bilang begitu. Bagaimana menafsirkannya gitu? Udah kamu baca aja. Saya baca, oh qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Begitu bahagia atau orang yang beruntung, seorang yang mukmin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang khusyuk dalam sholatnya. Walladzina hum li furujihim hafidun, orang yang menjaga kemaluannya. Jadi sifat orang mukmin itu yang menjadikan jawaban beliaulah yang insya Allah tepat menjadi suami saya. Karena memang salah satu yang menjadi pegangan saya ini adalah suami saya, dari keluarganya pun
tidak lepas dari sholat berjamaahnya gitu. Dan ketika jadi mahasiswa di Mesir pun memang rutinnya ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu ya memang di masjid. Di situlah oh alhamdulillah ya mudah-mudahan ini menjadi petanda yang baik. Saya bilang sama abah saya, papa jawabannya ini pak. Papa saya bilang apa? Ya zalikal kitabul la raiba fih. Ini kitab nggak ada keraguan di dalamnya. Bismillah. Tak hanya mendapat lampu hijau dari ayahanda Liza, rupanya tanpa sepengetahuan Ahmad Hikami, sang ibunda juga telah mengagumi dan menyukai sosok Liza sejak keduanya belum saling mengenal. Saya mengenalkan ada video yang memang kebetulan istri saya ini waktu itu lagi ikut perlombaan gitu. Saya nggak ngenalin ke ibu saya, cuma saya ngelihat videonya gitu kan. Tiba-tiba ibu saya tanya, Hikam, itu siapa? Katanya. Oh ini ada temen Umi gitu kan. Bagus ya katanya, bagus ya suaranya ya katanya gitu kan. Oh iya waktu itu beliau belum ceramah, belum seperti sekarang inilah gitu kan. Oh bagus, Umi seneng tuh sama orang yang suaranya enak katanya. Karena memang ibu saya itu dulu mantan penyanyi qosidah Mbak. Jadi semenjak itu saya, wah sepertinya memang orang ini yang disetujui sama orang tua saya. Dan karena memang sebelumnya udah saling mengenal, saya kenal abangnya, saya kenal orang tuanya seperti apa gitu kan. Jadi insya Allah hati saya udah mantep seperti itu. Usai mendapat jawaban, keduanya mantap melanjutkan hubungan mereka menuju pernikahan. Dan terpilihlah tanggal 16 November 2014 sebagai tanggal spesial untuk keduanya. Jadi 2014 di bulan Maret itu sempat dikhitbah dan tanggal 16 November ya? 16 November itu dipilih karena memang udah hitungannya abah saya deh. Nggak ada hari makna khusus, nggak ada. Cuma memang di bulan Muharram waktu itu. Bulan Muharram, bulan yang abah saya bilang insya Allah ini bulan yang mulia, melangsungkan pernikahan. Ini menjadi ibadah, jadi bagus dan menjadi apa ya, membantah tradisi yang memang mengatakan bulan Muharram itu nggak boleh ada yang hajat. Mungkin karena mitos-mitos kepercayaan orang-orang tua mungkin ya. Akhirnya bahasanya nggak ada, semua bulan tuh bagus. Kamu menikah ya bulan Muharram di tanggal 16 November, waktu itu jatuhnya 10 Muharram. 10 Muharram ya. Ustazah Liza Azizah dan Ustadz Ahmad Hikami masih memiliki lanjutan cerita menarik seputar perjalanan kisah cintanya. Stay tune on Love Story. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.